tentang STEAM ini bagi saya secara pribadi terus terang juga ini hal yang baru dan coba saya mencari literasi-literasi tentang STEAM. Ternyata memang tadi disebutkan juga oleh Ketua Imaudi bahwa STEAM itu sebenarnya di kehidupan sehari-hari itu ada. Kalau saya lihat perkembangannya dulu itu STEM ya, nggak ada huruf A-nya. Nah sekarang ini berkembang ada A-nya itu art atau seni. Jadi memang ya semua ini harus secara kompleks. Kenapa di sini kami punya ide ya, punya pemikiran bahwa kita di jenjang PAUD itu bukan sekolah. Jenjang PAUD itu bukan sekolah, makanya namanya juga layanan. Jadi layanan pendidikan anak usia dini. Istilahnya pendidikan anak usia dini, bukan pembelajaran. Bukan pembelajaran. Ya, pendidikan, yang namanya mendidik dan belajar saya kira ruhnya Ibu Bapak lebih mengetahui daripada saya. Jadi berbeda ya antara mendidik dan belajar dan mengajar. Mengajar mungkin to the point, yang penting unsur-unsur materi udah selesai. Iya, sepertinya masih terputus. Prinsipkan pendidik di layanan PAUD ini ya kita bermain dan belajar. Kemudian ini yang penting kami ilustrasikan kepada Ibu Bapak bahwa apa namanya, seorang anak itu lembaran kertas putih. Jadi otaknya, perilakunya dan sebagainya itu lembaran kertas putih. Nah ini yang penting yang perlu kita pahami bahwa kita sekarang sedang menggoreskan tinta kepada seorang anak. Mau dibawa kemana anak ini nanti ke depan ya kita ini tanggung jawab kita yang memberikan layanan pendidikan anak usia dini. Jadikan anak-anak kita itu ya ceria, bahagia di levelnya sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian metode apapun, STEAM adalah salah satu metode, ya, metode proses pembelajaran di salah satunya di layanan pendidikan anak usia dini. Apapun metodenya, kalau kami punya pikiran bahwa sebenarnya basicnya harus mengenali kecerdasan, potensi kecerdasan. Ya, potensi kecerdasan peserta didik itu saya kira ini juga teori ini udah dari mungkin tahun 80 ya. Tahun 80 sekian lah. Dan cuma kadang kita kurang menerapkan arti mengenali potensi kecerdasan karena ya terpaku pada kurikulum, terpaku pada kebiasaan dan sebagainya. Banyak faktor lah ya. Nah, ini kami mengingatkan kembali, saya kira semua yang ada di sini tentang multiple intelligence sudah sangat mahir lah ya. Ini mengingatkan kembali bahwa potensi kecerdasan itu sebenarnya ya minimal ada 8. Jadi yang pertama itu kecerdasan kinestetis, yaitu lebih banyak gerak dan sebagainya. Jadi kalau ada anak-anak di ruang kelas gak mau diem dan sebagainya, kalau yang udah memang melalui penelusuran minat bakat terus ngerti bahwa itu adalah sebuah potensi kecerdasan, ya it's okay gitu, malah harusnya difasilitasi. Tapi kurikulum kita memang belum mengakomodasi secara pure meskipun ada KTSP. Nah, ke depan mungkin kalau menurut saya kinestetis ini misal dia sukanya badminton, sukanya renang, sukanya adalah olahraga, ya sudah, dia nggak usah ada fisika matematik. Yang ada ya dasar aja, dasar menghitung dan baca tulis dan menghitung. Tapi dia ya udah faktnya ada bidangnya ya bidang itu misal seperti itu. Jadi itu ada kecerdasan interpersonal, linguistik, yang bahasa dia sukanya ngomong. Nah ini biasanya kalau guru-guru kita biasanya kan udah diam, nggak boleh rame dan sebagainya, harus diam. Padahal dia itu otaknya akan gerak dengan ngomong. Jadi seperti itu. Ya udah, harusnya difasilitasi ya. Ada yang matematis logis. Nah kebiasaan ya umumnya kita, paradigma kita, mindsetnya kita, termasuk orang tua, termasuk para pendidik, para guru dimanapun, yang dinamakan cerdas itu ini matematis logis. Kalau dia pintar matematik, pintar menghitung, bisa menyelesaikan soal, dia cerdas. Nah, definisi cerdas inilah saya kira perlu kita sedikit demi sedikit kita rubah, bahwa potensi kecerdasan seseorang itu macam-macam. Bisa juga ada naturalis, intrapersonal. Jadi seperti itu. Ada juga visual spasial, ada juga musikal. Ada yang senang musik dan sebagainya. Udah difasilitasi sesuai dengan potensinya. Nah, ini saya kira nanti ketika menerapkan STEAM pun tidak euforia. Jadi dilihat mengenali potensi kecerdasan si anak tersebut.
Kemudian STEAM saya kira saya nggak usah membahas ini, tapi yang pasti harus di-combine. Kalau kemarin saya pernah menyampaikan, jadi sistem pembelajaran pun, metodenya dan apapun dan sebagainya, kita harus mau nggak mau sekarang itu hybrid, kolaborasi, semuanya di-combine atau blended ya, blended learning. Baik dari sisi metode maupun ini. Nah, ini mungkin kedua terakhir Ibu Bapak, kami titip prinsip untuk proses pembelajaran itu dengan metode apapun termasuk STEAM, saya titip ada 6 ini. Yang pertama, semuanya itu diarahkan ke unsur religiositas. Jadi dan untuk tumbuh kembang karakter, penumbuhan karakter, penguatan karakter seorang anak peserta didik. Seperti itu. Jadi misal tentang sainsnya, mencampur warna merah dengan warna kuning akan menjadi warna orange. Nanti kan praktek, misal seperti itu. Nah itu bawa unsur-unsur religius juga, bawa unsur-unsur spiritual, bahwa warna ini siapa yang menciptakan, bla bla bla. Tentunya sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ini kami titip banget ya, titip banget. Ini adalah investasi sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing ya. Tidak apa namanya, tidak memaksakan satu kepercayaan tertentu atau agama tertentu. Nah, karena kita mayoritas Muslim, mungkin ibu bapak juga pendidik yang apalagi yang berbasisnya agama, itu ya memang bawa semuanya itu, semua aktivitas, dan itu akan nempel banget di anak. Saya yakin, dan ini jadi investasi pahala bagi kita semua. Ibu bapak yang ngajar itu dapat pahalanya ketika si anak ini mancep di pikirannya bahwa memang dia punya kewajiban berketuhanan, tauhidnya bagus, ibadahnya bagus, sampai dia nanti mau meninggal terus dia nelorkan ke anaknya, kita tetap mengalir pahalanya. Jadi seperti itu. Ini yang penting. Yang kedua, fokusnya itu sebenarnya fokusnya itu pada, kalau apalagi STEAM ya, pada aspek kolaborasi, komunikasi, riset, sama penyelesaian masalah. Nah, coba fokus jangan ke, ini fokus ke peserta didik, jadi jangan ke si gurunya bahwa kita begini dan sebagainya. Jadi justru harus dirangsang, harus sifatnya dirangsang. Apa ya kira-kira ya, kalau merah tambah warna kuning itu kira-kira jadi apa? Nah itu dirangsang. Oh jadi di warna ini bla bla. Nanti kita praktekkan. Oh ternyata jadi warna ini. Nah itu adalah salah satu menumbuh kembang daya nalarnya si peserta didik. Jadi seperti itu. Kemudian unsur sosial, ini yang penting. Terus terang saya backgroundnya lebih banyak di teknologi informasi. Cuman karena dulunya juga mungkin pengalaman hidup dan riwayat hidupnya itu di jalanan, tidur itu ngikut orang lain, ngikut paman, ngikut orang lain, bahkan saya besar lebih banyak di luar daripada dididik oleh orang tua. Jadi meskipun dengan teknologi informasi, awas, hati-hati, jangan euforia dengan teknologi informasi yang itu membuat anak ini jadi gadget mania, jadi tidak ada aspek-aspek sosialnya. Ini yang bahaya. Dan sekarang sinyalemen ke arah sini itu istilahnya ansosial ya. Ansosial itu udah cuek, nggak peduli terhadap lingkungan, itu bahaya. Nah, oleh karena itu kami mohon benar-benar unsur sosial ini. Terus semua ini kan dengan tingkat tumbuh kembang anak. Jadi semua proses itu wajib sesuai dengan tumbuh kembang anak. Sederhana dan mudah, mudah didapat. Jangan euforia, harus mahal, teknologi sains ini mahal, barangnya yang wah dan sebagainya, jangan. Apalagi dikombin dengan konsep LUSPAT itu, saya kira proses-proses STEAM ini dengan barang-barang yang sederhana yang ada di lingkungan itu sangat bisa diterapkan. Kemudian pola pikir yang dibawa, pola pikir ilmiah dan komprehensif, jadi seperti itu. Ini kami titip ada 6 hal. Oke, mungkin karena waktu juga udah ini kurang 6 menit. Jadi Ibu Bapak, ini kami titip yang paling utama sebenarnya, karena tugas kita sebenarnya di dunia ini, tugas kita tercipta, terlahir ya, bahwa kita ada di dunia ini memang yang ada 2 ya, kita itu ilaliya budun, hanya untuk beribadah. Yang kedua, kita sebagai khalifah fil ard. Jadi kalau ilaliya budun beribadah, bahwa memang kita hubungannya hablum minallah, bahwa kita itu ya hanya berserah diri dan ini terserah kepada pencipta kita, yaitu untuk beribadah.
Khalifah fil ard ini artinya apa? Kita juga harus menjaga sebuah kebudayaan, kelestarian alam ini. Khalifah itu sebagai pemimpin, sebagai yang punya tanggung jawab bagaimana bisa untuk keberlanjutan alam semesta ini. Jadi ada dua tugas pokok. Nah, untuk konteks beribadah, metode pembelajaran apapun, intervensi si peserta didik bagaimana bisa bertauhid dengan benar, cara beribadah dengan benar dan sebagainya. Konteks sebagai Khalifah fil ard, bagaimana si peserta didik ini dia tumbuh berkembang, dia juga ada kepedulian sosial, dia juga punya tanggung jawab sosial. Bahkan kan kita sendiri sebenarnya punya tugas, sebaik-baiknya umat, sebaik-baiknya insan, yaitu yang berguna bagi orang lain. Jadi itu yang mungkin penting ditanamkan. Oke, terakhir saya kira jangan terlalu euforia dengan teknologi. Ternyata Pak Pos pun masih tetap bersedia mengantar pos surat kok, kan gitu ya. Kalau zaman dulu mungkin periode saya surat cinta itu ditulis, nanti mungkin seminggu 2 minggu baru ada balasan. Sekarang kan hanya dengan DWA udah nyampe langsung kan gitu. Tapi Pak Pos nggak gerah dan nggak demo, dia dengan adanya WA dan sebagainya dia tetap menjalankan tugasnya sebagai pengantar barang kan begitu ya. Oke, terus kemudian ini motivasi saja bagi kita Ibu Bapak. Saya dapat video ini, coba dilihat. Nah, ini adalah konsep tim yang tadi ya, yang murah, mudah, dan sesuai yang ada. Ternyata alunan seni band bertaraf internasional bisa sama aja dengan barang-barang yang seperti ini. Tinggal bagaimana kita mengelola, jadi seperti itu. Ini, oke, terus terakhir saja ini motivasi sering kami putar. Jadi kita sebagai tenaga pendidik, sebagai orang di pendidikan, terus kita jangan mudah frustasi dengan berbagai kendala ya kan. Pastilah dalam sebuah apapun ada permasalahan, ada kendala, kita tidak boleh frustasi. Kita harus terus berjuang. Contoh ini seorang pelari Derek Redmond ya. Swin, dia mengalami kegagalan sebenarnya, tapi dia pantang menyerah. Ini sering saya putar. Saya suka video-video motivasi seperti ini karena saya sendiri sering beberapa kali gagal dan sebagainya, runtuh dan sebagainya. Ini adalah salah satunya untuk memotivasi saya untuk terus bisa berjuang. Ini seperti itu Ibu Bapak. Sama konteksnya kita di pendidikan, di PAUD, KB, TK. Oke, kita akui mungkin alokasi anggaran untuk di bidang PAUD masih relatif belum sejajar dengan sekolah formal, is okay. Honorarium dan sebagainya kita masih sangat minim, it's okay. Tapi tidak terus kita frustasi dan kita berhenti, dan kita tetap berjuang. Seperti itu. Stand on mountains, you raise me up to walk on stormy seas. I am strong. Dan ini adalah ayahnya, dia mensupport penanganannya untuk tetap menyelesaikan sampai di garis finish. Saya kira ini juga mental supporting. Mungkin kalau di konteks di lembaga ya ini Bapak Ibu Kepala Sekolah, Ketua Yayasan, kami di dinas, Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu penilik. Ini ayo kita sama-sama terus berjuang bagaimana PAUD kita bisa mencapai garis finish, yaitu goal. Goal terpendek di tahun 2020-2021 ini adalah kita bagaimana siswa PAUD kita meningkat. Minimal 10%. Minimal 10%. Ini saya lagi collecting datanya ya Ibu Bapak. Nanti kami bandingkan. When I am on your shoulders,
Baik, Bu Bapak, itu terus terang ini jadi motivasi saya ketika saya bangkrut, hampir punya utang hampir 1 miliar. Jadi saat itu kami bangkit, bahkan semua aset hampir terjual kecuali rumah, tinggal rumah. Bahkan rumah pun mau saya jual, saya mau ngontrak lagi waktu itu. Jadi ceritanya seperti itu. Nah, ini juga hayu kita semua tetap optimis sampai di garis finish, meskipun kita dengan berbagai cara ya, dengan berbagai cara. Yang penting tidak menyalahi aturan dari Allah SWT. Oke, mungkin dari saya cukup sekian karena alokasi waktu juga udah habis. Ini udah jam 9 di 1 menit. Terima kasih dari saya. Tadi ada amanah dari Ibu Yeti, ya, dari MC juga untuk membuka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan niatan yang tulus, ini juga bagian dari ibadah, karena ibadah itu juga tidak selalu dalam bentuk ritual-ritual sholat, zakat, sedekah dan sebagainya. Ini bagian dari ibadah. Saya yakin, Bapak ya, ini bagian dari ibadah. Jadi, ayo kita terus meningkatkan perjuangan kita khususnya sekarang di PAUD Bigmas, untuk anak-anak kita mendapatkan layanan yang lebih baik ke depan. Ini jadi ibadah bagi kita semua. Anggap ini juga sebagai majelis. Di dalam sebuah majelis itu pasti didatangi oleh malaikat-malaikat Allah. Pasti ada keberkahan di situ. Jadi seperti itu. Nah, itu harus yakin kita dengan itu. Semoga majelis ini membawa keberkahan bagi kita semua, dan insya Allah pasti kalau melihat ini semua bagi kita semua, bagi pendidikan di Kabupaten Malang.